Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah majlis zikir wal istighatsah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang teristimewa para pimpinan majlis ta'lim, diantaranya pimpinan majlis ta'lim Al-Mas'udiyah Ibunda Hajjah Dahwirah Thayyib, pimpinan majlis ta'lim Al-Watoniyah Ibunda Hajjah Masyrafah, dan pimpinan majlis ta'lim yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya kepada para ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan nikmat panjang umur untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci ini, di bulan Maulid ini, kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hari Ahad kemarin tanggal 1 dan sekarang hari Selasa tanggal 3 Rabiul Awal. Nikmat yang terbesar daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran jika tidak diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan manusia. Seperti apa kehidupan manusia yang tanpa moral, tanpa ilmu, tanpa keyakinan yang benar, akidah yang benar. Tentu yang terjadi adalah kekacauan, ya. Itulah yang dikhawatirkan oleh para malaikat ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian malaikat disuruh sujud hormat kepada Nabi Adam. Malaikat mengatakan, sesungguhnya kami senantiasa bertasbih. Tasbih di sini maknanya bukan hanya membaca subhanallah, tapi tasbih di sini adalah senantiasa beramal baik, beramal soleh sepanjang masa. Dari awal kali malaikat itu diciptakan, yang memberi rizki malaikat apa? Mikail. Itu sampai nanti hari kiamat dia memberi rizki, membagi rezeki. Mencabut nyawa, diperintahkan oleh Allah mencabut nyawa, sampai hari kiamat dia mencabut nyawa. Seluruh malaikat bertasbih dalam artian hari demi hari, detik demi detik, seluruh waktunya dari mulai dia diciptakan sampai nanti hari kiamat dia sibuk dengan aktivitas taat kepada Allah, beramal soleh. Dia khawatir bagaimana dengan manusia nanti. Apakah dia akan berbuat kerusakan? Apakah dia akan saling menumpahkan darah? Benar nggak apa yang dikhawatirkan malaikat terjadi? Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan segala hikmahnya dan rahmatnya tentu tidak membiarkan kejahatan atau keburukan itu menguasai dunia ini. Kemudian diutuslah para rasul
dari nabi yang pertama hingga nabi yang terakhir, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir diutus di umat yang terakhir, ya. Ya, nabi yang paling penutup. Intinya kita ini udah di penghujung kehidupan dunia. Bentar lagi nggak ada nabi setelah ini. Yang ada adalah kita bertemu dengan hari kiamat, ya. Bertemu dengan pintu pertama kita, yaitu kematian. Bagaimana pintu kematian itu kita hadapi? Ya, tentunya bagi orang beriman pintu kematian adalah kesempatan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang pertama kita istirahat dari penatnya, sibuknya kehidupan di dunia yang isinya sedih, payah, capek dan sebagainya. Kita bisa istirahat, itu kesempatan, bukan? Kesempatan. Yang kedua, kesempatan kita untuk memanen hasil daripada jerih payah kita selama di dunia. Dan yang paling penting adalah kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Dia adalah Maha Penyayang, menyayangi hamba-hambanya yang juga Maha Penyayang, ya, hamba-hambanya yang penyayang. Disitulah ketika manusia dengan Allah Subhanahu wa taala ada ikatan, maka kematian adalah sesuatu yang dirindukan. Betul apa betul? Bu, kalau lagi cinta sama suaminya dulu zaman-zaman itu, kalau ketemu senang nggak? Senang. Hamba yang beriman yang mengikuti akhlak Allah, kemuliaan-kemuliaan Allah, dia pasti akan rindu. Kenapa? Orang yang cinta itu biasanya dua hati yang memiliki kesamaan, ya, memiliki keterikatan. Yaitulah gambaran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita di sini kita akan membahas satu surah yang sangat ringkas, padat, yang mudah-mudahan bermanfaat, ya, yaitu surah Al-Asr atau disebut surah Wal Asr. Surah Wal Asr ini surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Sebagaimana beberapa bulan yang lalu kita membahas surah Al-Kautsar, juga surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Berapa ayatnya? Cuma 3 ayat. Cuma 3 ayat ini kalau dihantam luar biasa. Hati manusia bisa hancur, bisa lebur, yang keras bisa jadi lembek. Oleh karenanya gunung-gunung itu menolak untuk menerima Al-Quran sebagai amanah untuk dijadikan pelajaran. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Seandainya Al-Quran ini kami turunkan untuk gunung, tentu dia akan, ya, merasa khasyian, takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena maknanya yang luar biasa. Oleh karenanya kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i berucap tentang surah ini. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Lau lam yunzilillah lam yunzilillah, ya, lau lam yunzilillahu siwa hadhihi surah, ya, lakafatin nas. Seandainya Allah tidak menurunkan, ya, Al-Quran kecuali surah Al-Asr ini. Al-Quran ada 6.600 sekian ayat, ya kan? Itu tidak diturunkan kecuali hanya ini saja. Yang turun dari Al-Quran hanya surah Al-Asr saja, lakafatin nas. Maka surat ini bisa mencukupi kebutuhan manusia untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Surah ini diawali dengan ayat pertama yang berbunyi wal asr. Ya, ayat pertama berbunyi wal asr. Wal asr ini, ya, bisa dikatakan cuma 1 atau 2 kata saja. Ya, bisa dikatakan 2 kata karena yang pertama waw, yang kedua kalimat al asr. Waw di sini adalah waw qasam. Ya. Waw qasam artinya sumpah, yang bermakna sumpah. Wal asr, demi asr, ya. Ada yang menerjemahkannya demi masa. Boleh, karena merupakan salah satu makna dari kata al-asr.
Tapi kata al-asr ini punya beberapa makna, Bu. Di sini minimal 3 makna al-asr. Yang pertama, al-asr itu masa yang dilalui manusia selama dia hidup. Ibu lahir ke dunia ini, ya, sebagai bayi, ya, kita semua lahir sebagai bayi balita, kemudian meninggal. Nah, selama itulah, itu disebut al-asr atau umur. Berapa umurnya? 60 tahun. Ya, ketika dia lahir sampai dia meninggal, disitulah masa yang diberikan oleh Allah kepada dia untuk bisa hidup di dunia ini. Nah, di dalamnya itu sangat menakjubkan sekali menurut para ulama. Kenapa Allah bersumpah dengan wal asr ini? Karena di dalam al asr ini, kehidupan kita ini, selama kita hidup ini, banyak kejadian yang menakjubkan, ya, yang kalau kita renungkan pasti itu menakjubkan. Cuma kadang kita lalai, tidak berpikir, tidak bertafakur. Contohnya yang ada di depan kita, ya, contohnya diri kita sendiri, ada di dalam umur kita itu sendiri. Selama 60 tahun ada nggak diri kita di dalam dunia ini? Ada. Disitulah kita merenungkan betapa ajaibnya Allah SWT menciptakan manusia seperti kita ini. Kemudian di hadapan kita ada alam semesta ini, ya kan? Kemudian di dalam kehidupan kita ada yang namanya senang, ada yang namanya sedih, ada yang kaya, ada yang miskin. Ajaib nggak? Kalau diciptakan semuanya kaya, indah nggak kehidupan ini? Tidak menakjubkan, ya? Ya, kata Ustadz Mamat, kalau semuanya jadi guru, siapa muridnya? Walaupun kita disuruh belajar menuntut ilmu, tapi pada hakikatnya ilmu itu untuk bekal kita ke akhirat. Adapun yang jadi guru, dia yang Allah beri petunjuk untuk menjadi guru. Semuanya begitu indah di dunia ini. Makna yang pertama itu al-asr, artinya waktu yang Allah berikan untuk kita lalui selama kita hidup di dunia ini. Yang kedua, makna al-asr adalah, ya, makna al-asr adalah akhir hari. Akhir hari. Ini bisa akhir hari atau bisa akhir zaman, ya, atau akhir kehidupan kita. Bu, kalau kita hidup dari bayi, terus kemudian kita udah mendekati ajal kita, itu asarnya hidup kita, asar kehidupan kita, artinya senjanya kehidupan kita. Kalau tadi pagi terbit fajar, ya, naiknya matahari, kemudian matahari sudah mau tenggelam, itu asar namanya, ya. Nah, akhir dari waktu, ya, yang Allah berikan, waktu siang, akhirnya adalah asar. Itu yang kedua. Apa hikmahnya Allah bersumpah dengan akhir waktu ini? Nah, nanti akhir waktu ini punya banyak keistimewaan. Sebagaimana maknanya juga al-asr adalah waktu asar. Ini hampir mirip. Akhir hari, yaitu senjanya, sama dengan nama waktu, nama sholat, yaitu sholat asar. Ya, hikmahnya adalah di sholat asar ini adalah sholat penutup kita dari pagi sampai menjelang maghrib. Bu, kalau mau husnul khotimah, ya, biasakan memanfaatkan waktu asar dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Orang yang asarnya bagus, insya Allah dia baru bangun tidur sampai asar itu dinilai bagus. Tapi kalau asarnya jelek, ditinggalkan atau apa, dilalaikan, nah itu yang belakang tuh dari mulai dia bangun tidur sampai asarnya jelek itu dianggap jelek semua. Karena al-umuru bi khawatimiha, perkara manusia itu di hadapan Allah dinilai akhirnya, dan akhir siang itu ada di waktu asar, gitu. Begitu juga umur manusia nanti, ya, akhirnya. Tapi kan kita nggak tahu kapan kita berakhir, ya kan, di usia berapa. Tapi kan ada patokannya. Nabi Muhammad SAW dan umatnya katanya tidak lebih dari 60 sampai 63 atau 60 atau 70 paling, ya. 60, 63 sampai 70. Di usia itu 60 sampai 70. Lah, Pak, ada yang masih muda, itulah rahasia. Makanya setiap orang harus istiqomah dalam kebaikan. Yang udah ngaji jangan ditinggalkan ngaji, yang udah sholat jangan ditinggalkan sholat. Adapun manusia punya kelalaian, itulah
indahnya Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Allah pengampun. Kita disuruh segera menyadarkan diri kita bahwa kita bersalah, kita lalai. Segera kita bertaubat, segera kita perbaiki, segera kita tambal dengan sesuatu kebaikan. Kalau ban bocor ditambal nggak Bu? Kalau nggak ditambal tuh ban dikompak agak bakalan bisa. Kalau kita udah melakukan kesalahan, kita tambal dengan kebaikan. Kita salah sama teman kita, ya elah kita kasih hadiah apa gitu. Jangan cuma minta maaf doang. Ya. Minta maaf, kalau dia pemaaf emang dia maafin. Kalau kagak, kan perlu ditambal dengan sesuatu biar dia senang, ya enggak? Ya, itu sebenarnya bukan berarti Allah itu harus dikasih sesuatu, bukan. Tapi untuk diri kita sendiri logikanya seperti itu. Oke ya. Itu wal asr, demi masa. Bahkan asar ini gambaran daripada taubat ya. Artinya asar ini taubat artinya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Innal insana lafi khusr ya, lafi khusr. Ada yang baca khusr. Itu sebenarnya dalam kaidah membaca itu kurang tepat. Lafi khus. Jadi nggak ada sernya, khus. Tapi ada getaran di lidah bahwa itu ada huruf ro yang sukun di situ. Khus, ya ada kan? Begitunya. Ya, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Bahkan di sini makna khusrin dengan tanwin ini ada faedahnya. Kenapa? Bukan lafil khusri dengan alif lam, lafil khusri, tapi lafil khusrin. Ini ada dua pendapat. Yang pertama, khusrin tanwinnya ini bermakna litanawu, beraneka ragam. Tankir artinya nakirah, nggak dibatasi. Banyak kerugian, bukan satu bentuk kerugian. Beraneka ragam manusia mengalami kerugian. Ya, baik dalam agamanya, dalam kehidupan sosialnya dan sebagainya. Ya. Dan di semua sisi manusia. Selama itu manusia sisinya manapun dia mengalami kerugian. Pasti, karena ada kalimat inna ditambah la, ya la litakid la fi khusrin, di dalam kerugian. Berarti kita udah nyemplung di dalam kerugian. Bagaimana cara keluarnya? Nah itu nanti ada yang memahami khusrin ini tanwinnya adalah litazim, kerugiannya sangat besar, bukan kerugian yang cuma 10.000 doang yang orang ya lantar juga ada ganti, enggak, tapi kerugian yang sangat besar. Lantaran apa Bu? Kalau waktu sudah berlalu, tidak ada siapapun yang bisa mengembalikan itu. Kalau kita rugi 1 miliar, besok kita kerja lagi, kita bisa masih untung 2, 3, 4, 10 miliar, bahkan triliunan kalau bicara uang. Tapi kalau bicara waktu, tidak ada manusia sehebat apapun bisa mengembalikan waktu walaupun 1 detik. Hari ini beda dengan hari itu. Makanya kita bisa menangis dengan kata ini. Dihantam kita dengan 3 ayat ini. Oke. Innal insana lafi khusr. Jadi maknanya ada 2. Kerugian yang beraneka ragam, kerugian yang sangat besar. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang pertama orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang mantap hatinya, tidak ada keraguan. Ya. La raiba fihi. Ya. Terhadap Al-Quran dia nggak ragu. Baca Al-Quran nggak malas. Tuh dia mantap imannya. Kalau baca Al-Qurannya masih malas, wah ini harus terus diperbaiki imannya, ya kan? Nanti baca salawat dia rajin, ya, enteng. Tapi kok berat ya? Nah, cara mengobati supaya baca Al-Quran nggak berat, baca salawat nggak berat, gimana caranya Bu? Ada yang tahu nggak? Caranya adalah dengan memperbanyak terus, baca terus, paksain. Kenapa? Ibarat orang sakit dikasih obat, kan saya pernah bilang. Pasti rasanya pahit. Tapi kalau udah sembuh, ya kan, udah badan jadinya enak, lidah enak aja. Ya, jadi karena Al-Quran itu syifa, salawat itu juga syifa, penyembuh Bu. Syifa itu bukan obat maknanya, tapi penyembuh. Kalau obat belum tentu menyembuhin. Tapi yang namanya menyembuh, ya, udah pasti sampai sembuh. Ya itu. Jadi caranya supaya nggak berat baca salawat, ya harus dipaksain, bikin tim baca salawat lah apa ya kan? Ya.
Ada yang baca salawatnya enteng banget kayaknya kalau baca salawat. Hati-hati. Ketika enteng baca salawat, belum tentu kita memang nggak ada penyakit sesuatu. Bisa jadi ada penyakit yang timbul dari baca salawat. Paham? Misalkan ria, dikatain ini atau apa. Enggak, itu bukan berarti saya memojokkan orang yang baca bersalawat, bukan. Tapi kita jangan pernah merasa aman dari semua hal yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kan kita hidup ini ada dua sisi yang nggak boleh hilang dari diri kita. Yang pertama ar-roja, harapan. Nggak boleh pesimis. Selalu harus ada harapan. Yang kedua yang nggak boleh hilang juga dalam hati kita, rasa takut. Kita harapan, ibadah kita berharap masuk surga. Tapi nggak boleh langsung pede, ya kan? Khauf juga nggak boleh hilang dalam hati kita. Sholat kita udah bener belum? Tadi saya khusyuk nggak sholatnya? Sholat saya riya enggak, dan sebagainya gitu. Di dua itu nggak boleh hilang dari diri kita. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya. Yang pertama kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada kitab-kitab Allah. Di antaranya yang di hadapan kita adalah Al-Quranul Karim, para malaikat, kitab-kitab, ya, hari kiamat, qada dan qadar, dan hari kiamat. Ada kemarin kisah di bulan Safar, di hari Rabu terakhir di bulan Safar, ada yang berkaitan dengan qada dan qadar itu. Jadi istilahnya ada sholat atau bacaan zikir atau doa untuk dafil bala. Ini kenapa ada seperti ini? Ya, konon riwayat-riwayatnya ini nggak ada yang sejelas itu, maksudnya tidak dipraktekkan seperti itu. Artinya ada memang di zaman jahiliyah itu kekhawatiran, ketakutan yang sangat takut tentang hari Rabu di akhir bulan Safar. Ya. Kekhawatiran ini karena apa? Mereka tidak beriman kepada Allah, orang-orang jahiliyah. Jadi kekhawatiran mereka berlebihan. Orang beriman ada khawatir, ada rasa optimis yang tadi saya katakan. Nggak boleh terpisah itu. Kita khawatir, kita juga harus punya optimis. Makanya ditunjukkan, diajarkan oleh para ulama, oleh Nabi, oleh para ulama. Kita ada rasa takut sebagaimana manusia pada umumnya. Orang jahiliyah juga takut. Tapi kita nggak boleh berlebihan seperti orang jahiliyah, seperti orang kafir yang mungkin dia punya Tuhan, tapi Tuhannya keyakinannya seperti digambarkan oleh Al-Quran seperti sarang laba-laba, nggak kokoh keyakinannya. Lah kita kan keyakinan kepada Allah kokoh seperti benteng yang ditembus oleh bom nuklir sebesar apapun nggak bakalan tembus, ya kan? Kalau keyakinan kita kokoh. Kalau tembus ya berarti belum kokoh. Keyakinan orang Islam itu digambarkan sekokoh-kokohnya, tapi keyakinan orang kafir digambarkan seperti sarang laba-laba. Kalau ketiban apapun rusak itu, rusak. Oleh karena mereka ketika menghadapi Safar di Rabu terakhir di bulan Safar, mereka khawatirnya luar biasa. Kunci pintu, matiin lampu, nggak boleh keluar, nangis, ngumpet ke kolong meja. Itu gambarannya seperti itu. Bahkan mereka nggak mau ngomong apa, pokoknya macam-macam lah, dibentuk sikap rasa takutnya. Tapi orang Islam ada khauf, rasa takut. Rasa takutnya juga kepada Allah, bukan kepada apa-apa yang selain Allah. Seandainya ada musibah, dia yakin bahwa itu keputusan Allah, dan dia punya optimis bahwa semuanya akan menjadi hikmah dan kebaikan untuk diri kita selanjutnya. Itu bedanya, ya, sudut pandang bulan Safar, Rabu di akhir bulan Safar, orang Islam harus berpandangan seperti itu. Berbeda dengan sejarahnya dulu di zaman jahiliyah, orang takutannya ya kayak dikejar-kejar macan. Sampai Nabi SAW bersabda, la adwa wala tiyarata wala safar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Paham Bu? Kalau kita di rumah, saudara kita sakit, kalau kita nggak samperin, kita nggak bakalan ketular. Kalau kita samperin, ya kita nyamperin namanya, ya kan? Ini kodok dan kodar. La adwa wala tiyarata. Juga tidak ada burung yang menyebabkan sial.
Tidak ada burung yang menyebabkan sial. Wala sofar. Ya, sofar ini dipahami bulan sofar, yaitu bagaimana orang jahiliyah di akhir bulan sofar di hari Rabu mereka takutnya ke bina-bina, ya, tentang kesialan. Mereka menganggap sial. Oleh karena kemudian Rasulullah menyampaikan, la tasubud dahra, jangan kau mencaci atau menghina masa waktu. Kita caci maki ini waktu karena di situ ada kesialan. Itu nggak boleh, karena nanti di sini wal asr, demi masa, waktu yang Allah berikan itu netral, nggak ada sial, nggak ada maksudnya waktu itu menyebabkan sial atau menghadirkan sial, nggak ada juga menghadirkan mujur. Wah, gua kalau hari ini mujur terus gua. Hari ini hari yang spesial makanya. Kalau hari ini hari sial, makanya gua kalau hari ini sial. Itu perbuatan orang jahiliyah, harus dihindari, nggak boleh. Kesialan atau kebaikan itu dari perbuatan diri kita sendiri. Siapa yang berbuat sekecil biji zarah pun dia akan merasakan balasannya. Kadang kan dia merasa sial karena ketepatan dia dihukum atau dikasih ganjaran di hari itu. Padahal dia berbuat dosanya, berbuat keburukannya kapan, ya kan? Kita nggak tahu balasan Allah kapan. Sebagaimana kapan pertolongan Allah ketika kita menolong orang, kita yakin bahwa Allah akan menolong kita. Tapi kita nggak tahu, ya kan? Sebagaimana Nabi Musa, dia nggak tahu ketika disuruh ngetok tongkatnya, kemudian laut terbelah, dia nggak tahu bakalan terjadi itu. Apa yang pertolongan Allah seperti apa, kapan, dia nggak tahu juga, ya kan? Semuanya rahasia Allah. Yang penting kita menjaga, harus senantiasa mematuhi apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kurang lebihnya mungkin sudah terlalu sore apa gimana? Asar udah belum? Bentar lagi ya. Oke, di sini ada watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Kita saling mewasiati atau saling berwasiat atas kebenaran, ya, dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Ini artinya apa? Kita sebenarnya sudah beruntung kalau kita sudah beriman dan beramal soleh. Namun kita ini punya kedudukan istimewa karena kuntum khairu ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang diutus di akhir zaman ini untuk bisa memberikan ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar. Tugas kita bukan hanya beriman terus beramal soleh untuk diri kita sendiri saja, tapi ada satu lagi. Kita beriman beramal soleh juga kita bisa mengajak orang lain. Kita bisa memperbaiki keluarga kita, mungkin anak kita. Ya, kalau semua orang pikir nafsi-nafsi sendiri-sendiri, ya jangankan kita, ya, Nabi pun bisa, ya, atau orang-orang soleh pun bisa diajak. Karena apa namanya? Karena dia membiarkan keburukan, kemungkaran. Ya. Nah, supaya tidak merugi, kita punya tugas satu lagi, yaitu tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, mengajak kepada kebenaran. Artinya apa? Yang tadi kita yakinin dengan keimanan, coba kita ajak. Ya. Apa yang menjadi keyakinan kita, coba kita ajak. Ya. Kemudian ketika mereka sudah menerima, ya, ketika kita juga sudah menerima kebenaran, ya, kita menjalaninya harus juga dengan sabar dan mengajak orang lain juga untuk sabar. Contoh yang paling gampang, ya, misalkan, Bu, nikah sama zina, yang benar yang mana? Nikah kan? Tapi berat nggak kehidupan rumah tangga setelah nikah? Harus dengan sabar nggak? Sabar. Jadi kita mengajak orang untuk kebenaran, ayo nikah, jangan pacaran, nanti kamu berbuat zina. Tapi setelah itu kita juga mengajak mereka untuk bersabar. Ingat, ya, perjuangan pernikahan itu bukan hanya sehari dua hari, tapi sampai meninggal dunia. Bagaimana kita mewujudkan hubungan kita ini sampai akhirat. Ada pepatah, aku mencintaimu, ya, sampai maut pun menjemput, ya, sampai mau memisahkan kita. Salah itu. Yang benar adalah aku mencintaimu, mari kita bina rumah tangga supaya kita sama-sama bisa masuk surga. Dari saya kurang dan lebihnya, walaupun
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe dan share ya. Terima kasih.